Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 7. Mari kita lanjutkan pelajaran IPS kita kali ini dengan mengambil tema Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia sesi 2. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada pelajaran yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia. Di antaranya adalah Kerajaan Samudra Pasai, kemudian Kerajaan Aceh, kemudian Kerajaan Demak, dan yang terakhir adalah Kesultanan Makassar. Sebelum kita lanjut ke materi inti, maka seperti biasa kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan ya, supaya kalian fokus pada materi pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini sama dengan tujuan pelajaran pada sesi pertama, yaitu kalian harus dapat mengisi tabel yang berisi tentang nama kerajaan, raja-raja yang memerintah, pada masa raja siapa kerajaan tersebut mengalami masa kejayaan, kemudian usaha apa saja yang dilakukan raja tersebut sehingga mengalami puncak kekuasaan atau puncak kejayaan. Itu tujuan pembelajarannya. Mari kita masuk pada kegiatan inti. Kita lanjutkan kerajaan atau Kesultanan Islam yang kelima, yaitu Kesultanan Mataram Islam. Nah, Mataram Islam ini tidak ada hubungannya dengan kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu dan Buddha. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1573 Masehi, yang terletak di Kota Gede bagian tenggara Kota Yogyakarta. Kemudian raja-raja yang memerintah di Kesultanan Mataram Islam ini, yang pertama adalah Sutawijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Sutawijaya merupakan raja pendiri kesultanan. Kemudian raja yang kedua adalah Mas Jolang. Kemudian Mas Jolang digantikan oleh Mas Rangsang. Nah, Mas Rangsang ini adalah sebutan dari Sultan Agung. Kemudian nanti pengganti dari Sultan Agung adalah Amangkurat I. Lalu pada masa siapa Kesultanan Mataram ini mengalami puncak kejayaan? Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung, karena Sultan Agung ini pertama berhasil meluaskan kekuasaannya ke berbagai daerah di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat, termasuk Banten. Kemudian yang kedua, Sultan Agung ini menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 Masehi dan tahun 1629, namun mengalami kegagalan. Dapat kita bayangkan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, kemudian pasukan yang sudah lelah, makanan yang kurang, menghadapi Belanda yang masih segar bugar karena dia berada di tempat, sehingga wajar kalau mengalami kekalahan. Kemudian yang ketiga, pada masa Sultan Agung ini berhasil membuat kalender Jawa yang merupakan perpaduan antara tahun Hijriah dengan tahun Saka. Sampai sekarang kalender Jawa dipakai. Kemudian yang berikutnya, pada masa ini Sultan Agung juga berhasil membuat kitab yang disebut dengan Kitab Sastra Gending. Pada masa ini juga
mengadakan perayaan sekaten dan upacara grebeg yang merupakan perpaduan unsur-unsur budaya Islam dengan unsur budaya Hindu-Buddha. Nah, setelah Sultan Agung wafat, Kesultanan Mataram mengalami kemunduran karena VOC turut campur dalam urusan keraton. Belanda berhasil memecah belah Mataram pada tahun 1755 Masehi dengan melakukan perjanjian Giyanti. Dengan perjanjian Giyanti ini, Mataram terpecah menjadi dua wilayah kerajaan, yaitu daerah Kesultanan Yogyakarta dan satunya lagi adalah daerah Kasunanan Surakarta. Nah, jadi dengan turut campurnya VOC, maka luas wilayah kekuasaan Mataram terpecah belah. Demikian tentang kerajaan Mataram Islam. Yang berikutnya adalah Kesultanan Banten. Nah, tadi Kesultanan Banten ini berada di sekitar Pulau Jawa dan berada pada persimpangan pelabuhan Sunda Kelapa. Sebelum menjadi kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1526, kota pelabuhan penting di bawah Kesultanan Demak. Nah, kita ingat, Kesultanan Demak ini mengirim Fathahilah. Nah, dengan berhasilnya Fathahilah merebut Banten dari Kerajaan Sunda, memungkinkan Fathahilah itu merintis pendirian Kerajaan Banten. Nah, perebutan kekuasaan ini terjadi disebabkan oleh adanya kerjasama politik dan ekonomi antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Hal ini dianggap membahayakan kedudukan Kesultanan Banten setelah kegagalan Adipati Yunus mengusir Portugis di Malaka. Fathahilah kemudian mendirikan benteng pertahanan yang bernama Suro Sowan yang kelak menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Selain membangun benteng pertahanan, Fathahilah juga mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Banten kemudian tumbuh menjadi kota perdagangan. Ketika Kesultanan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan Demak. Maka berdirilah Kesultanan Banten. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah dari tahun 1651 sampai 1682. Pada masa pemerintahannya, perekonomian Banten semakin berkembang. Pedagang-pedagang asing seperti dari Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, Jepang, dan Eropa berlabuh di Banten. Hal ini diketahui dari banyaknya temuan pecahan keramik dan benda-benda lainnya dari Cina, juga dari Jepang. Selain Sultan Ageng Tirtayasa bersikap tegas terhadap VOC Belanda, ia tidak mau bekerja sama dan menolak kemauan VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan. Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran sejak terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya
yang bernama Sultan Haji. Sultan Haji cenderung mau berkompromi dengan VOC. Perbedaan sikap ini berubah menjadi perang saudara. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu, Banten berada di bawah pengaruh VOC Belanda. Nah, dengan demikian satu persatu kesultanan Islam itu mulai mundur, mulai tidak ada kekuasaannya dikurangi kalau sudah di bawah kekuasaan Belanda. Kemudian kesultanan yang ketujuh adalah Kesultanan Ternate dan Tidore di daerah Maluku. Kita ingat, Maluku itu terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Dan Maluku juga menjadi pusat perdagangan. Kesultanan Ternate kaya akan hasil rempah-rempah. Pada tahun 1521 Masehi, Portugis memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Ternate. Kemudian datang Spanyol. Spanyol bekerja sama dengan Tidore. Nah, jadi di sana ada 4 perseteruan. Portugis dengan Ternate, kemudian Spanyol dengan Tidore. Namun perseteruan ini dapat terselesaikan karena adanya perjanjian yang disebut Perjanjian Saragossa, yang isinya bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku. Nah, setelah Spanyol pergi, Portugis berusaha menguasai Maluku. Sultan Hairun dari kerajaan Ternate berusaha mengusir Portugis dari Maluku. Namun masih mengalami kegagalan. Perjuangannya dilanjutkan oleh Sultan Baabullah. Pada tahun 1575 Masehi, benteng Portugis di Ternate direbut. Kemudian Portugis berhasil diusir dari Maluku. Namun pada tahun 1605 VOC Belanda ingin menguasai Maluku. Namun keinginan Belanda tersebut mendapat perlawanan dari Sultan Nuku dari kerajaan Tidore. Dari materi di atas dapat Ibu simpulkan, sultan yang memerintah di Kesultanan Ternate antara lain Sultan Hairun dan Sultan Baabullah. Kemudian sultan yang memerintah dari Tidore yaitu Sultan Nuku. Ternate dan Tidore secara bersama-sama berhasil mengusir Portugis di Maluku. Namun itu tidak lama karena VOC Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Untuk selanjutnya silakan anak-anakku mengambil kesimpulan pada masa siapa Ternate dan Tidore ini mengalami puncak kejayaan. Oke, kita lanjut. Kerajaan yang ke-8 atau kesultanan yang ke-8 yaitu Kesultanan Banjar. Pada awal abad ke-16 di Kalimantan terdapat 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Dipa, Kerajaan Daha, dan Kerajaan Banjar. Raja Kerajaan Banjar bernama Raden Samudra. Ketika Kerajaan Daha menyerang Kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak. Raden Samudra kemudian berjanji jika Kesultanan Demak membantu berperang melawan Kerajaan Daha, ia dan seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Ternyata hal itu dipenuhi oleh Kesultanan Demak dan Kerajaan Banjar menang perang. Kemudian Kesultanan Banjar masuk Islam.
Raden Samudra dinobatkan sebagai sultan oleh Sunan Kudus. Kemudian Raden Samudra diberi gelar dengan sebutan Sultan Surya Nuloh. Nah, maka berdirilah Kesultanan Banjar dengan raja pertama Sultan Surya Nuloh. Lalu Kesultanan Banjar ini mengalami puncak kejayaannya pada awal abad ke-17, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah yang memerintah dari tahun 1595 sampai 1620. Kemudian berikutnya adalah Sultan Inayatullah yang memerintah dari tahun 1620 sampai 1637. Yang berikutnya adalah Sultan Saidullah yang memerintah dari tahun 1637 sampai 1642. Pada masa kejayaan ini, jadi antara penggantian sultan itu tidak ada perebutan kekuasaan, aman-aman, sehingga masa kejayaannya berlangsung lama. Pada masa kejayaan ini, Kesultanan Banjar maju perekonomiannya dengan lada sebagai komoditas utamanya. Kemudian, pendapatan yang lainnya didapat dari cukai perdagangan karena letaknya yang strategis pada jalur perdagangan. Kemudian, bidang keagamaan. Kesultanan Banjar ini melahirkan ulama besar yang bernama Muhammad Arsyad Ibnu Abdullah Al-Banjari. Setelah beliau belajar di Mekah, beliau mengajarkan agama Islam dengan kitabnya yang terkenal Sabil Al-Muhtadin. Nah, kemudian Kesultanan Banjar mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasik. Sultan Adam Al-Wasik Billah tahun 1857 Masehi yang disebabkan oleh campur tangan Belanda dalam pergantian sultan Banjar berikutnya. Nah, jadi pada setiap kerajaan, pada setiap kesultanan Islam hadir bangsa-bangsa Eropa, terutama Portugis dengan Belanda. Terutama Belanda selalu dengan politiknya Divide et Impera, pecah belah lalu menguasai, turut campur mau adu dombakan antara orang-orang yang ada di dalam kerajaan. Kemudian dia berpihak pada salah satu setelah mendapat kemenangan menguasai kerajaan tersebut. Maka sedikit demi sedikit Kesultanan Islam di Nusantara berhasil dikuasai oleh VOC atau oleh Belanda. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk kita memasuki episode evaluasi. Seperti biasa, evaluasi harus sama dengan tujuan pembelajaran. Ya, evaluasi pembelajarannya adalah kalian harus dapat mengisi tabel berikut yang berisi tentang nama kerajaan, raja-raja yang memerintah, pada masa raja siapa kerajaan tersebut mengalami kejayaan, usaha apa saja yang dilakukan raja tersebut sehingga mengalami puncak kekuasaan atau puncak kejayaan. Yang kedua, kalian harus dapat menguraikan manfaat yang dapat diambil dari mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari peninggalan-peninggalan dari kerajaan Islam. Oke ya, demikian uraian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga pengetahuan dan wawasan kalian lebih luas dan bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.